Siang ini di kampus ETH Zurich, setelah perkuliahan selesai mengejutkan, dua orang berjas hitam dan berkacamata masuk ke dalam ruang kelas kemudian mendekati Hans. Salah satu dari mereka memberikan sepucuk kertas bertinta emas. Anda mendapat undangan resmi dari Tuan Dmitri Fadeyka untuk hadir di acara pertunangan anaknya bernama Stefan Fadeyka pada hari Minggu nanti yang akan berlangsung di Park Hotel Fitznau. Semua orang terkesima. Sontak satu kelas menyoroti Hans secara berbarengan, memandangi wajah Hans dengan pandangan heran. Setelah itu Hans dan Avram pun melangkah menuju parkiran kampus. Mereka terperanjat begitu tahu ban sepeda mereka kempis semua. Tidak hanya habis angin, tapi semua bannya robek disayat pakai pisau. Avram menggeleng-geleng tak percaya sambil menggerutu. Aku yakin ulah dua orang itu. Hans menghela napas panjang dan menjawab, kita tidak punya bukti, jangan berpikiran negatif. Siapa lagi kalau bukan mereka? Jalanan di sini cukup bebas. Bisa saja ulah orang luar yang tidak dikenal. Hans dan Avram terpaksa mendorong sepeda mereka sejauh 5 km menuju rumah. Avram terus merepeti Mark dan Gerald. Tapi Hans selalu mengalihkan pembicaraan. Sekitar 100 meter berjalan, tiba-tiba mobil Avtovas abu-abu mendekati mereka. Orang di dalam mobil menanyakan apa masalahnya dan akan segera memberikan bantuan. Kami tidak apa-apa. Silakan kalian pergi. Mobil itu pun berlalu. Ketika berada di jalan Walchestrasse sebelum jembatan, dari arah belakang tiba-tiba sebuah mobil merek Lada melesat cepat sambil mengklakson berkali-kali. Kemudian mobil merek Gas juga melaju dengan cepat sambil mengklakson juga. Sebuah ejekan dari Mark dan Gerald. Avram makin geram melihat tingkah dua pria bengal itu. Kita tidak boleh diam, Hans. Kalau begini terus, nanti kita akan semakin ditindas oleh mereka. Tapi Hans masih sabar. Biarkanlah mereka bermain-main, jangan dipedulikan. Ujung-ujungnya juga mereka pasti akan menyerah sendiri. Dari dulu sudah aku bilang, jangan terlalu seperti ini, ujung-ujungnya kita sendiri yang susah. Aku sedang menikmati hidup ditindas. Apa rasanya menjadi sampah di mata orang lain? Jadi, nanti suatu saat kita tidak akan dengan mudahnya meremehkan, mengolok, membuli, menyakiti, dan menertawai orang lain. Sambil mendorong sepedanya, Avram merutuk. Tidak begini juga caranya. Apa kita harus ke Prancis dulu biar tahu Menara Eiffel? Kan tidak juga. Betul. Kita tidak harus menjadi ibu dulu biar tahu bagaimana rasanya payah dan sakit saat mengandung dan melahirkan. Jika bisa dialami secara pribadi, lebih baik kita lakukan, biar lebih menjiwai. Dari SD sampai sarjana Avram selalu menemani Hans. Mereka berada dalam satu sekolah yang sama walaupun terkadang beda-beda kelas. Jika Hans dibully, Avram selalu membelanya dan melawan siapa saja. Tidak seperti Hans, Avram yang memiliki badan besar dan berotot, tidak akan mudahnya membiarkan orang yang akan mencela dan meremehkannya. Bagi Avram, otak urusan belakangan, namun terpenting adalah urusan harga diri. Jadi kalau harga dirinya tercoreng, Avram langsung mengambil tindakan. Dari kecil Avram sudah terbiasa berkelahi. Pas SMA dia belajar MMA di Swiss dan sering pula ikut dalam pertandingan resmi. 30 menit berlalu. Mereka pun sampai di Adolf Luchinger Straße, sebuah komplek perumahan yang cukup sederhana. Hans dan Avram menyewa rumah ini semenjak mereka SMA. Sesampainya di rumah, Hans buru-buru memperbaiki sepedanya. Karena 30 menit lagi, pas jam 1 siang, dia harus sudah tiba di Cafe di Hay. Dia tidak boleh telat karena manajer kafenya terbilang cerewet. 1 minggu yang lalu, seorang barista yang sudah 5 tahun bekerja saja dipecat begitu saja padahal masalahnya sepele. Tolong dengar omonganku, Hans. Kau sudah 2 tahun bekerja di kafe itu. Gaji yang kau dapatkan tidak seberapa. Saranku kau berhenti saja. Hans menatap wajah Avram dengan tajam, lalu berbicara dengan tenang dan pelan. Sudah sering aku bilang padamu, aku senang hidup susah seperti ini. Jujur aku senang jika dimarahi customer karena kerjaku tidak bagus. Atau diberi peringatan oleh atasan karena aku salah. Hans dengan bijaknya bilang pada Avram bahwa dia bekerja bukan semata-mata karena uang, melainkan pengalaman, bagaimana dia merasakan hidup disuruh-suruh, bagaimana rasanya menjadi seorang pekerja yang terkadang sering diremehkan. Pria berwajah tampan dan bermata biru ini benar-benar menikmati kesehariannya. Meskipun sering diolok, tapi dia apatis.
karena baginya omongan sampah manusia tidak akan pernah berpengaruh sedikit pun dengan idealisme yang telah ditanamkannya sejak dulu. Setelah mandi, Hans memakai seragam kerja berwarna coklat plus celemek hitam. Sengaja dia memakainya dari rumah, dan memang dia memakai setelan seperti ini selalu dari rumah. Untuk apa malu? Hans keluar dari pintu depan rumahnya, lalu meloncat ke arah sepeda yang sudah diperbaiki. Hans pun mengayuh sepedanya dengan kencang karena sekarang sudah pukul 12.50. Avraham yang tengah berdiri memaku di samping pintu hanya bisa menggeleng-geleng melihat tingkah Hans. "Aku tahu kau ingin belajar merasakan pahitnya hidup," gumam Avraham pada dirinya sendiri. Hans pontang-panting. Angin menderu-deru menabrak rambut hitamnya yang cepak pinggir di crop dan ada sedikit poni ke arah kanan. Wajahnya yang teguh dengan dagu yang lumayan lancip membuatnya tampan sekali siang ini. 309. Hans Langung memarkirkan sepedanya, kemudian melompat ke arah pintu belakang. Sebelum kerja, dia harus memperbagus bajunya yang berantakan sehabis diterjang-terjang angin. Rambutnya juga dia sisir rapi dengan jari jemari. Namun pada saat dia sedang asik bercermin, tiba-tiba sang manajer hadir tepat di sampingnya. Hans mengawasi wajah menyeringai itu dari cermin. Hans terperanjat, lalu menghembuskan napas lelah sehabis acara kebut-kebutan tadi. "Kau mau serius atau tidak kalau kerja, ha?" sentaknya. "Maaf, aku agak telat, Pak," jawab Hans pelan. "Aku tahu kau mahasiswa ETH. 2 tahun kau diberi kelonggaran bekerja di sini. Bebas masuk shift apa saja selagi tidak mengganggu jadwal kuliahmu. Tapi bukan berarti kau seenaknya saja datang tidak tepat waktu. Ban sepedaku rusak dan harus diperbaiki. Jadi butuh waktu untuk memperbaikinya." Sang manajer menjerit, terdengar oleh barista dan pelayan yang sedang bekerja. Alasan yang tidak make sense. "Terserah mau bannya rusak atau sepedamu hilang, aku tidak peduli. Lagi pula, mana mungkin kau tidak bisa membeli sepeda motor. Pelayan yang lain pada bisa membeli sepeda motor, bahkan mereka bawa mobil ke sini. Aku lebih suka pakai sepeda, Pak." Sang manajer melengos cepat. "Gajimu dibayar separuh untuk hari ini, besok jangan kau ulangi." "Tring, Meya Dwarf." Hans bergegas mengantarkan pesanan latte dengan sedikit gula dan sepotong roti. Hans ternganga. Kenapa Zahid bisa tahu kalau Hans bekerja di sini? "Aku butuh teman ngobrol, Hans." "Tidak bisa, aku sedang bekerja." Zahid terus memperhatikan gerak-gerik Hans.